Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Saya ingin ke Pak Bahtiar. Pak Bahtiar, apa upaya konkret Kemendagri? Karena tadi kita sudah dengar dari Mbak Titi, dari Pak Pahala gitu, bahwa partai politiknya sendiri sebenarnya mengakui bahwa mereka bermasalah. Gitu loh. Jadi sebelum sana ya Mas, tadi sama pencerahan Mbak Titi dengan Pak Pahala ya, negara ini mengaku kan negara demokrasi. Syaratnya negara ini masih disebut demokrasi, dua syaratnya. Satu ada partai politik, yang dua ada pemilu. Nah, ketika bicara partai politik tidak selalu korelasinya dengan soal pemiluan. Nah, karena dia adalah lembaga negara memang, bukan hanya mendidik sekedar calon kepala daerah atau pemimpin-pemimpin politik. Tapi di sini para negarawan malah dicetak di situ pada harapan terbesar kita. Jadi ketika kita berdiskusi teman-teman partai politik, bukan hanya soal diskusi bagaimana kontestasi yang dibilang tadi. Justru teman-teman partai itu mendiskusikan soal kebangsaan. Bicara tentang ideologi, soal harmoni sosial, tentang bagaimana hubungan pusat dan daerah, bagaimana negara ini dalam kontestasi internasional, bagaimana sistem ekonomi kita. Orang-orang partai lah yang selalu berpikir begitu. Nah, kita harapkan berpartai itu berpartai yang sehat, modern ya. Ada sejumlah orang yang menghibahkan dirinya mengelola partai. Tidak banyak orang juga mau kerja di partai loh. Nah, bayangkan saja kita ini dalam skala kecil aja nih, di sebuah kabupaten yang teritori yang kecil, ada sejumlah orang mau berpartai dengan cara yang modern. Nah, seperti apa gitu ya? Orang seperti mau mengikhlaskan misalnya sumber keuangannya dia gitu disumbangkan untuk kepentingan untuk pengelolaan partai. Itu sebenarnya pekerjaan-pekerjaan mulia itu kalau kita melihat fungsi-fungsi partai. Karena orang berpartai tidak mendapatkan gaji dari situ, tapi justru dia melakukan pendidikan masyarakat. Nah, harapan kita itu tinggi sekali terhadap partai politik ini. Harus begini, harus begini, harus begitu. Maka pertanyaan kritisnya lanjutannya, apakah undang-undang negara kita yang tersedia ini, namanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, benarkah dia bisa menjadi alat pengungkit supaya membuat sistem kepartaian di Indonesia menjadi lebih sehat. Nah, diskusinya tadi beliau kan mencontohkan sumber pembiayaan. Ini ada persoalan. Bukan hanya itu, soal misalnya soal tata kelola internal, sistem pengawasan internal. Misalnya terus kalaupun mau ditarik ke korelasinya soal pemiluan, apakah iya kepesertaan misalnya pemilu partai itu ditentukan oleh penyelenggara? Itu terbuka untuk kita diskusikan. Terus kalau partai politik tidak boleh mendirikan badan usaha begitu, lalu apa caranya supaya partai politik itu bisa mendapatkan sumber pembiayaan cukup gitu? Iya. Baik, Mbak Titi, kira-kira apa yang bisa didapat dari penjelasan Pak Bahtiar? Apakah memang partai politik diperbolehkan untuk membuat badan usaha atau? Iya, kalau posisi undang-undang kita yang sekarang kan tidak membolehkan ya, karena ingin menghindari benturan kepentingan. Sebenarnya kan setiap pilihan itu pasti membawa konsekuensi. Nah, dari 3 sumber pembiayaan tadi, iuran anggota, riset kami memang menemukan bahwa hampir tidak ada partai politik yang iuran anggotanya berjalan. Kalaupun ada iuran anggota, dianggap iuran yang diperoleh dari anggota DPR, DPRD, kepala daerah yang merupakan kadernya, yang memegang suatu posisi, itulah yang dianggap sebagai iuran. Akhirnya apa? Ada keluhan dari para anggota DPR. Kita untuk gaji saja kekurangan ini, karena kita harus terlalu banyak setor untuk partai gitu ya. Dan akhirnya apa? Mencari sumber-sumber lain. Itulah yang menyebabkan terjadinya kebocoran anggaran. Beberapa perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK misalnya menemukan aliran pendanaan yang masuk ke partai politik melalui tindak pidana itu. Nah, itu yang kita tidak kehendaki. Di dalam banyak studi negara-negara demokrasi modern ternyata menemukan apabila ada alokasi dana negara yang cukup signifikan untuk membiayai partai politik, maka dia berbanding terbalik dengan tingkat korupsi. Jadi ada pengaruhnya antara menurunnya tingkat korupsi dengan signifikansi pembiayaan partai politik oleh negara. Nah,
Tujuan misalnya partai tidak boleh berusaha itu kan didasari oleh pertimbangan agar jangan mereka mengerjakan proyek-proyek yang juga nanti membawa potensi terjadinya benturan kepentingan. Nah, tetapi harus juga ada solusi. Karena kenapa? Partai adalah institusi yang diberikan oleh demokrasi untuk merebut kekuasaan secara konstitusional. Karena kalau tidak ada partai kan mekanismenya kudeta dan lain sebagainya. Partai itu menjadi fasilitasi perebutan kekuasaan secara konstitusional melalui pemilu. Tetapi kalau institusi yang boleh merebut kekuasaan ini tidak dikelola dengan baik, tidak berorientasi pada publik, maka kan keluarannya kan bahaya gitu. Oke, Pak Bahtiar tadi kan disebut bahwa pembiayaan partai itu dari negara mungkin terlalu kecil. Makanya tadi kita kan menangisi akibat dari sistem yang tidak kompatibel membuat kejadian itu berulang. Kan kita menangisi bahwa ada akibat ketidakmampuan sumber pembiayaan lalu terjadi cara-cara yang di luar hukum untuk membiayai sistem kepartaian. Nah, sebagai pemerintah atau kita bagian dari sistem negara ini, kan kita tidak cukup mengidentifikasi masalah, solusinya apa? Gitu. Nah, Pak Deputi tadi sudah sampaikan, ada kajian dari Pak KPK, ada kajian dari Perludem, ada kajian dari LIPI. Tidak bisa lagi kita membiarkan sistem ini terus berjalan. Kita tetap harus memberi perlindungan terhadap sistem kepartaian kita. Ini bukan soal siapa. Kita hari ini, Mas Samuel, saya atau Anda hari ini ditugaskan memimpin partai, pasti Anda angkat tangan. Saya nyerah pasti, mundurkan diri Pak saya. Karena kita sudah nggak bisa membayangkan mengelola organisasi begitu besar, harapan publik begitu banyak, fungsi-fungsi banyak harus kita lakukan, tapi kita tidak punya sumber daya untuk mengelolanya. Lalu apa caranya? Gitu. Maka salah satunya jalan, ruang hukumnya memungkinkan adalah memang bukan bantuan, alokasi keuangan negara untuk yang signifikan untuk partai politik. Tentu sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Tapi dengan kondisi sekarang dengan 1.000 perak, apa yang bisa kita harapin? Gitu. Itu hanya dipakai 1 kali 2 kali pertemuan selesai. Gitu. Nah, saya kira yang kita bela ini adalah lembaga demokrasi yang namanya partai politik. Bagaimana dia tidak mati, dia tumbuh berkembang. Karena kalau dia menurun, gitu, harapan kita untuk perbaikan kualitas demokrasi kita ke depan juga agak sulit lah. Iya, agak sulit. Iya, seperti itu maksudnya. Bang Pahala, bagaimana hingga saat ini, kasarnya sudah berapa parpol sih yang bekerja sama dengan KPK terkait transparansi pendanaan mereka sendiri? Pada dasarnya kita mengundang semua. Gitu. Jadi kalau kita bilang soal pendanaan itu bukan hanya itu. Jadi 2 tahun yang lalu kita bicara untuk menaikkan itu dan PP nomor 1 keluar itu cuma pendanaan aja. Padahal kita bilang dengan Kemdagri kita sama-sama rumuskan ini kita mau bangun sistem integritas. Ada pendanaan yang terbuka, lantas ada kaderisasi yang berjalan baik, ada rekrutmen, ada etik, dan ada demokratisasi internal. Kita punya 26 poin mengukur 5 ini. Sekali lagi KPK tidak punya otoritas mengatur partai, tapi kita bilang begini, ini 26 poin, Anda ukur, self-assess, umumkan ke masyarakat. 6 bulan sekali kita sama Dagri siapin panggungnya. Nggak kita intervensi, sedikit pun. Maksudnya supaya partai tahu ada loh insentif buat dia kalau menjadi lebih terbuka. Bahwa ada kekurangan dana segala macam, kita bilang 50% dari pemerintah itu kita tujukan untuk operasional Anda dengan pendidikan partai politik. Pertemuan saja termasuk di situ. Tapi yang nggak jor-joran gitu ya. Kan selama ini alasannya operasionalnya nggak cukup. Dan itu pendanaannya sampai kabupaten. Jadi di DPD, DPC, selain DPP itu ada. Tapi kita bilang, jangan uangnya aja deh. Ini kita bukan bilang partai jelek. Kalau uangnya cepat. Tapi begitu yang begini-begini harus terbuka. Dia bilang yang terbuka uang yang 1.000 aja. Loh bukan, kita mau semua. Oh kalau semua nggak bisa. Yang 1.000 boleh diperiksa BPK, yang sisa enggak. Kita bilang kalau 2.500 gimana? Gitu kan? Diperiksa BPK, iya diperiksa BPK. Tapi yang uang negara, kita bilang gini aja deh. Yang uang negara diperiksa, yang uang Anda umumkan pakai kantor akuntan publik. Nggak apa-apa, kita oke aja. Tapi paling nggak masyarakat harus tahu resources ini memang mahal.
126 juta loh suara tuh. Berarti ini kalau dibagi ke partai kita mengelola 126 juta orang lah kira-kira gitu kan. Kader-kadernya kan ada di situ semua. Nah jadi kurang iya, iuran anggota benar. Dari semua partai itu 1 atau 2 yang jalan iuran anggota. Yang lainnya modal sumbangan. Lebih parah lagi sumbangan kalau nembak ada event. Jadi dia deg-degan nungguin. Tolong dong bantu Munas, tolong bantu ini, tolong kontestasi di sana sini. Kita tahulah perginya kemana. Kalau kepala daerah kemana, ya kita bilang ini sumbernya kita benerin. Tapi dalam satu sistem. Kita minta sama Kemdagri ada revisi partai undang-undang parpol. Titipin di sini barang ini barang wajib. Gitu. Jadi bukan sekedar PP, ke undang-undang kita perginya sekarang. Kira-kira itu yang jadi bilang ke depan. 2004 hingga 2019 ada sekitar 114 ya, 114 atau 119 kepala daerah yang terjaring KPK sendiri. Yang kasarnya tidak berhasil itu siapa Pak? Apakah memang oknum-oknumnya sendiri yang memang meskipun sudah difasilitasi tapi ya tetap membandel, atau memang KPK-nya atau institusi lain yang kurang memfasilitasi kah? Justru belum kita memfasilitasi. Kalau kita bilang kondisi realnya sekarang ya, pergerakan dari pemerintah bersama KPK dan Perludem itu baru sedikit bergeraknya. Kita bilang Anda majukan kader Anda sendiri. Karena mau pilkada, kalau misalkan nanti ya, kalau kader dia sendiri kan DPP-nya bilang lebih murah Pak kalau kader saya. Coba kalau kader tamu, keluarlah tuh yang mahar, yang ini, itu. Ya kalau kader Anda mau dimajuin, caranya gimana? Ya saya pakai dana sendiri Pak. Biar lebih murah juga kan harus dana sendiri. Duitnya dari mana? Ini nih, yang kita bilang ini nih. Baik, kita tahan dulu Bang Pahala. Pemirsa Indonesia Bicara masih akan kembali. Tetaplah bersama kami.